Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa fi ayatin ukhra hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Sahibul Musibah, keluarga besar almarhum Bapak Isnin bin Jamil, saudara pembawa acara Bapak Acep Kurniawan SPD yang sudah memberikan waktunya kepada saya, yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah kita, Bapak Ade Heri beserta Ibu. Alhamdulillah ini malam bisa hadir, mudah-mudahan beliau ada dalam sadan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, semoga guru-guru kita selalu ada dalam sehat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahina Ustadz Haji Jainan dan Bapak Haji Dr. Andes Asnawi. Yang sama-sama kita hormati Bapak RT, Bapak RW, para tokoh masyarakat, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah haji yang insya Allah hadir dan duduknya kita malam ini mudah-mudahan mendapat tambahan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ahina Ustadz Samsu DKM Masjid Latif Yusuf beserta jamaah yang saya hormati. Alhamdulillah di tengah kesibukan kita, keletihan kita, mungkin kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka ikut bantuin doa, ikut menghibur keluarga Sahibul Musibah. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di tempat ini dicatat menjadi amal baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin Bu diri, kayaknya pegal juga duduk ini masalah. Dari sendiri. Takut ini kayaknya agak kendoran dikit ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, salah satu nikmat dan anugerah terbesar Allah adalah nikmat umur. Karena dengan nikmat umur, Bapak bisa hadir di sini, Bapak bisa melakukan kegiatan dari pagi sampai malam ini. Karena dengan nikmat umur, Bapak bisa ngajar, Bapak bisa memimpin kelurahan, Bapak bisa berdagang, Bapak bisa bekerja di ladang dan di sawah. Karena dengan nikmat umur itu kita bisa melakukan kegiatan apa yang kita inginkan. Itu semata-mata nikmat dan hidayah Allah. Maka kemudian diajarkan untuk kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah yang sampai detik ini Allah masih memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita. Yang hadir di sini tentu sehatnya, afiatnya juga. Bisa juga yang sehat tapi tidak hadir, kan afiatnya jadi nggak baik. Maka kemudian supaya kita ingat sama Allah, ya sering-sering duduk di tempat orang-orang yang kena musibah seperti malam ini. Salawat ring salam mari senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya semoga istiqomah melaksanakan sunnahnya dan berharap semuanya mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kemudian.
Udah lepas Ramadan, sekarang udah minggu akhir bulan Syawal. Ramadan banyak mengajarkan kepada kita untuk kita bisa lebih takarub kepada Allah, lebih takwa kepada Allah. Kan itu tujuan puasa mah, la'alakum tattaqun. Bagaimana kemudian dengan Ramadan itu, setelah Ramadan kita menjadi orang-orang yang lebih baik takwanya, imannya lebih baik, takwanya lebih baik. Jangan jadi muslim musiman doang, bulan puasa doang rajin pakai sarung, itu datang ke masjid, datang ke musola. Habis lebaran Ramadannya beres, ya beres semuanya ibadah. So, jadi kudu banyak bersyukur. Ada juga orang yang pengen ngikut lebaran, nasibnya kan gak nyampe lebaran. Pengen ikut lebaran, nasibnya gak sampai lebaran. Ada yang ikut puasa, nasibnya gak nyampe bulan puasa. Nah, bapak ibu yang hari ini masih sehat walafiat, ya kudu banyak bersyukur. Hatta idza balagu arba'ina sana, kalau udah usia 40 tahun, kudu banyak-banyak bersyukur. Ini tuh kudu banyak-banyak bertaubat atas segala dosa dan kesalahan gitu. Ini kalau ngomongin mati mulu mah serem dah. Iya. Gitu. Serem dah pokoknya. Ya. Tapi mengingatkan buat kita bahwa sesungguhnya dunia ini cuman persinggahan. Seberapa lama manusia hidup di dunia itu? Kan gak sampai kalau sekarang itu 100 tahun. Wallahu a'lam. Ya. 50 aja jalannya udah kadang kurang lincah. 60 tahun. Makanya kemudian kalau kita duduk di tempat ini, jadi iman ibu dapat. Kan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu tuh. Jadi sering-sering duduk di majelis taklim, sering-sering duduk di tempat-tempat pengajian seperti tahlil musibah dan taklim menuntut ilmu, itu nanti akan nambah imannya. Iman tuh yazid wa yanqus. Kalau rajin ibadahnya, rajin nuntut ilmunya, rajin duduk di majelis taklim, insya Allah iman itu nambah. Kan iman itu mah ibarat mutiara, ibarat permata. Kalau terus diasah, iman itu akan kelihatan cahayanya, sinarnya akan nampak. Tapi kalau iman gak pernah dicas, jauh sama Allah, takarubnya nggak ada, iman tuh nggak ada. Ya, emang mau di dunia baik, nah, giliran malaikat Israel datang, nanti dulu saya belum siap ya. Ya lagi berak juga kalau Israel datang mah ya. Bebet terus, inilah ya. Masya Allah. Jadi iman itu. Makanya kalau usia 40 tahun, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau kenal sama diri, kudu kenal sama Tuhan. Dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah. Jadikan hati itu hidup, ya harus ingat dengan Allah. Kalau ingat dengan Allah, baik di tempat kerja, di rumah, di pasar, dan lain sebagainya. Kalau hati kita ingat sama Allah, insya Allah hati kita hidup. Dengan apa hidupnya? Sering-sering duduk di majelis taklim, sering-sering baca Quran. Mungkin ibu bulan puasa doyan juga baca Quran, bapak suka juga baca Quran. Dilanjutkan supaya kalbunya hidup, hatinya hidup, nggak kering. Kan kalau duduk di majelis taklim, nuntut ilmu, duduk di tempat seperti ini yang ada tahlilnya, yang ada ilmunya, ada ngajinya, itu kan sama nilainya dengan kita nengokin 1000 orang sakit. Sama nilainya. Oh, pernah orang sini nengokin 1000 orang sakit? Kagak pernah kan? Ya. Satu juga mikir-mikir juga, ya. Bawa apa ini nengokin orang sakit, ya. Jeruk mahal, ya. Ini,
pelajaran buat kita bahwa sesungguhnya siapapun kita, apapun profesi kita, pasti nanti akan datang waktunya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi Ramadan tuh ngajarin kita supaya takarub. Makanya apa yang harus kita lakukan? Musyaratah, punya tekad yang kuat, jangan kembali layu, jangan kembali loyo setelah Ramadan itu. Ketika Ramadan rajin jamaahnya, sholatnya terjaga baik, baca Qur'annya baik, silaturahimnya terjaga dengan baik. Ketika lepas lebaran, musyaratahnya hilang, tekadnya, semangatnya nggak ada, loyo lagi. Makanya imannya harus dicas, dekat dengan ustaz, dekat dengan Pak Lurah. Jadi insya Allah dapat imannya, dapat sehat walafiatnya dapat. Jadi musyarat. Apa yang harus kita lakukan supaya iman kita baik? Mujahadah, kudu sungguh-sungguh. Sebab orang sukses untuk dunia bisa digapai di dunia, tapi untuk sukses di akhirat bisa dilakukan dengan di dunia dengan tujuan akhirat. Wa may yattaqillaha yunsi fid dunya wal akhirah. Siapa yang bertakwa pasti akan Allah angkat, akan Allah bahagiakan di dunia dan akhirat. Takwa apa? Takwa itu apa? Imtisalul awamirilah wastina bin nawahi siran wa alaniyatan zahiran wa batinan. Melaksanakan perintah Allah, berusaha meninggalkan larangannya, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, yang nampak maupun yang tidak nampak. Tuh takwa. Orang sehebat apapun, kalau takwanya nggak dapat, imannya nggak dapat, jabatannya hebat di dunia pun nggak ada nilainya di akhirat. Makanya ini tuh kudu banyak-banyak bertobat kepada Allah. Kalau usia udah 40 tahun, kan itu Al-Ahqaf ya. Itu Al-Ahqaf ayat 15. Qala rabbi auzi'ni an ashkura alayya ni'mataka allati an'amta alayya walidayya. Kalau sudah usia 40 tahun, ya Allah beri aku petunjuk supaya aku bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan dan juga kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholihan tardo, kalau amal baikku Allah ridhoi. Jadi kita hidup di dunia ini, kalau amal soleh juga kudu ada ridhonya. Kalau ya saya lakukan ini Allah ridho enggak, orang tua ridho enggak? Ini jangan apa yang kita lakukan ini asal enak kita dewek. Kudu ada ridho dari orang tua. Ini mudah-mudahan duduk dan ngumpulnya kita di tempat ini, ya, di samping kita mendoakan almarhum Bapak Isnen, ya, kan pasti bahagia karena dapat kiriman Fatihah di doa. Kita juga insya Allah dapat. Tadi sudah ada pencerahan dari Pak Lurah. Beliau memang orang dari pendidikan, ya, sebelum jadi lurah dia adalah staf di kependidikan Tangsel, sehingga paham banget, makanya pendidikan ditarik lagi jadi juri di pendidikan. Nah ini ya alhamdulillah. Jadi memang jabatan itu amanah. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kadang-kadang kan kalau tahlil, tasbih dan bacaan-bacaan tadi, mudah-mudahan pahalanya diberikan untuk almarhum Bapak Isnen, kemudian juga ahli kubur kita semuanya, dan kemudian kita juga menghibur keluarga. Tapi siapa tahu ya, kalau malam ini kita hadir dan duduk di tempat ini dalam rangka tahlil almarhum, bisa jadi di tempat lain. Inilah rahasia Allah. Jadi selalu ingat kepada Allah dimanapun, makanya takarub kepada Allah, takwa itu, iman itu yang bisa mengangkat manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, jadi mati mau siapapun mati. Itu orang kaya mati, duitnya banyak, presiden mati juga. Saya pikir presiden nggak mati, emang ada tentaranya, ada polisinya, mati juga. Ya. Apa iya malaikat takut sama tentara sama polisi presiden? Kan enggak juga, enggak juga. Orang kaya mati, apalagi kita yang agak kaya, yang ya modalnya juga
dokter pribadi kagak punya, paling dukun doang punyanya. Mati juga. Artis yang kaya mati juga, bukan main. Masih muda artis banyak yang mati, duitnya banyak, tapi mati juga. Kenapa? Mati mah. Ya, kalau sudah waktunya, walaupun duitnya banyak, jabatannya keren, tetap baik waktunya mati ya mati. Apalagi model kita yang gak ada penjagaannya. Nah, imannya bangun, takwanya bangun dengan apa? Dan ibadah kepada Allah, sholatnya dijaga. Nah, ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dari Ramadan yang kita lakukan itu, supaya kedepannya setiap yang kita lakukan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf itu saja karena niatnya silaturahim, tapi tadi ditembak di sini ya, gitu. Ada guru-guru kita juga kan di sini. Ya. Nah, itu mudah-mudahan semuanya yang ngumpul, yang hadir di tempat ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian mudah-mudahan apapun yang kita lakukan senantiasa dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.